Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya dua sajian yang, wah, kontras banget ya. Iya, kontras sekali. Yang satu ngajak kita lebih fleksibel mikirnya, yang satu lagi ngasih pandangan dunia yang, cukup menantang lah. Betul, jadi kita bakal bahas kutipan dari Think Again, karya Adam Grant, itu soal pentingnya mikir ulang, ya kan? Iya. Nah, ini kita sandingkan sama teks lain yang isinya tuh klaim soal adanya kultus tersembunyi gitu, yang katanya merekayasan kejadian global. Wah, berat ya kedengerannya. Iya, jadi misi kita kali ini apa nih? Kita mau coba bedah argumen inti dari dua materi ini. Fokusnya sih ke tema mempertanyakan asumsi sama sifat keyakinan kita. Oke, dan kita nggak memihak ya, cuma nyajiin aja apa kata sumbernya. Biar Anda yang menilai. Persis. Yuk, kita mulai terus, Ri. Oke, dari Think Again dulu deh. Adam Grant ini kan bilang kita sering jadi kayak fosil mental ya. Haha, ya istilahnya gitu ya. Maksudnya terpaku sama pandangan lama gitu. Betul. Contohnya kan si Ilo BlackBerry itu, yang dulu brilian tapi terus gagal adaptasi karena berhenti mikir kayak ilmuwan. Iya. Itu contoh klasik ya. Jadi kata Grant, kita tuh perlu lebih sering masuk ke mode ilmuwan. Mode ilmuwan? Gimana tuh maksudnya? Ya jadi selalu penasaran, selalu nyari tahu di mana kita mungkin salah. Jangan malah kayak mode pendeta. Yang merasa paling benar gitu ya? Nah, atau mode jaksa yang nyerang pandangan lain terus, atau mode politisi yang cuma nyari dukungan atau persetujuan. Oke, paham. Jadi lebih kerasa ingin tahu dan berani mengakui kalau kita bisa salah. Betul banget. Dan ini nyambungnya ke yang namanya kerendahan hati intelektual. Sumber pertama ini juga nyinggung soal ego totaliter kita. Ego totaliter. Apalagi tuh? Itu kecenderungan ego kita buat nolak mentah-mentah info yang nggak sesuai sama keyakinan inti kita. Kayak ada penjaganya gitu di pikiran. Masuk akal sih. Terus ada juga efek Dunning-Kruger kan? Iya, itu juga disebut. Di mana orang yang kurang kompeten malah seringnya lebih pede, gitu kan? Bener. Jadi idealnya gimana dong menurut Grant? Idealnya itu kerendahan hati yang percaya diri. Maksudnya, kita yakin sama kemampuan kita buat belajar, tapi sekaligus sadar kalau kita mungkin belum punya semua jawaban sekarang. Jadi ya terbuka terus buat belajar. Oke, jadi intinya terus belajar dan nggak kaku ya. Nah, sekarang kita pindah nih ke sumber kedua. Ini wah beda banget. Jauh ya bedanya. Sumber ini ngomongin soal adanya kultus global tersembunyi yang katanya manipulasi dunia pakai rasa takut. Manipulasi pakai rasa takut. Gimana caranya tuh? Mereka nyebut teknik kayak problem reaction solution. Jadi sengaja bikin masalah. Biar publik panik dan minta solusi. Nah, dan solusi itu udah disiapin sama mereka. Terus ada juga istilah totalitarian tiptoe. Totalitarian tiptoe. Kayak berjinjit gitu ya? Iya, semacam itu. Menurut sumber ini, itu strategi buat ngilangin kebebasan kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit sampai nggak kerasa. Tahu-tahu udah kejebak dalam sistem totaliter. Wah, serem juga ya klaimnya. Intinya, banyak fakta yang kita terima itu sebenarnya hasil program gitu. Begitu klaimnya. Keyakinan yang ditanamkan oleh kekuatan ini katanya. Klaimnya kuat banget sih ini. Ada contoh spesifik nggak yang disebut di sumber ini? Ada. Misalnya nih, sumber kedua ini mengklaim kalau COVID itu hoax buat kontrol global. Dan perlu banget digarisbawahi ya, ini klaim dari sumber tersebut. Spesifiknya, mereka bilang ini direkayasa lewat tes PCR yang disalahgunakan. Disalahgunakan gimana maksudnya? Kata sumber ini, penemu PCR sendiri bilang tes itu nggak bisa deteksi penyakit menular. Terus, tesnya sengaja dijalankan di siklus amplifikasi tinggi biar banyak hasil positif palsu. Ditambah lagi katanya ada manipulasi data kematian. Lebih jauh lagi, sumber ini bahkan bilang virus kayak yang kita pahami itu sebenarnya nggak ada dan ini semua bagian dari agenda besar, The Great Reset dan Human 2.0. Human 2.0? Maksudnya? Ya, melibatkan manipulasi genetik lewat vaksin mRNA katanya dan integrasi manusia sama AI. Sumber ini juga nunjuk adanya struktur kontrol di balik layar, nyebut jaringan Sabatian Frankis sebagai contoh yang dituduh jadi dalang peristiwa global. Gila sih klaimnya. Bener-bener narasi alternatif ya. Nah, balik lagi ke Grant nih. Kan dia nyaranin kita misahin opini dari identitas. Biar nggak baper kalau ide kita ditantang. Gimana tuh relevansinya kalau dihadapkan sama info se-ekstrim ini? Nah ini dia pertanyaannya.
Grant kan ngajak kita mikir ulang, pakai bukti, pakai rasa ingin tahu, rendah hati. Sikap ilmuwan lah. Iya, Tapi sumber kedua ini seolah-olah bilang, bukti dan sains mainstream itu sendiri bagian dari manipulasi. Jadi gimana dong kita mau pakai mode ilmuwan kalau dasarnya aja dipertanyakan? Susah kan? bener juga ya. Terus Grant juga ngomongin pentingnya konflik konstruktif kan? Fokus ke ide, bukan ke orangnya. Iya, konflik tugas versus konflik hubungan. Tapi apa bisa diterapkan di diskusi soal klaim sefundamental ini? Mungkin sulit ya? Jadi di satu sisi kita diajak mikir ulang secara metodis pakai data gitu ya. Di sisi lain ada narasi tandingan yang ya ampun mengguncang fondasi banget. Persis. Makanya pertanyaannya balik lagi ke Anda nih yang dengerin. Gimana cara Anda mengevaluasi informasi yang seheboh ini? Yang bisa jadi nabrak banget sama keyakinan dasar atau apa yang diterima masyarakat luas. Gimana bedain skeptis yang sehat ala ilmuwan Grant yang selalu cari bukti kontra sama ya sistem kepercayaan alternatif yang mungkin disajikan dengan sangat meyakinkan tapi buktinya di luar jalur konvensional. Nah, itu tantangannya. Menariknya, sumber kedua ini punya penjelasan sendiri kenapa orang susah nerima kebenaran versi mereka. Mereka pakai konsep wetiko, Wetiko, apa itu? semacam virus pikiran katanya yang bikin orang jadi nggak bisa lihat manipulasi yang sedang terjadi. Ya, itu penjelasan dari sudut pandang mereka. Oke, jadi kita udah lihat dua kutub pemikiran ya hari ini. Ajakan think again buat terus belajar, revisi keyakinan kita, sama tantangan radikal dari sumber kedua soal realitas yang mungkin aja direkayasa. Penting buat diingat lagi, tujuan kita di sini eksplorasi ya, bukan ngasih stempel mana yang benar mana yang salah, kita cuma paparkan apa yang ada di sumber. Betul, biar Anda sendiri yang mempertimbangkan. Nah, sebagai penutup nih, coba direnungkan ini. Kedua sumber ini walau caranya beda banget, sama-sama nunjukin adanya ketegangan abadi antara pengetahuan yang udah mapan sama narasi-narasi penantang. Bener juga. Pertanyaannya, gimana kita bisa ngasah kemampuan buat berpikir ulang ala Grant, mempertanyakan asumsi kita sendiri, tapi di saat yang sama nggak gampang kebawa arus narasi konspiratif yang mungkin kurang kuat buktinya, resiko yang mungkin muncul dari sifat sumber kedua tadi kan? Jadi gimana caranya tetap kritis tapi nggak sinis? Atau malah jadi gampang percaya sama apa aja yang kedengeran alternatif? Tepat. Kriteria apa sih yang Anda pribadi pakai buat nentuin kapan nih saatnya saya harus berpikir lagi dan kapan saatnya saya perlu tetap pegang teguh apa yang saya yakini sebagai kebenaran? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran selanjutnya ya.